Anda boleh duduk kembali saudara, you may sit down, dan kita juga mau berterima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah melayani. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Puji nama Tuhan. Nah, di bulan September tentunya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara di Zion Church of Christ. Dan di bulan September kita punya tema yaitu berbicara mengenai we see differently. Artinya kita belajar melihat segala sesuatunya bukan sekedar karena kita bisa lihat, bukan sekedar karena kita bisa mengkalkulasinya, bukan sekedar karena kita berusaha memprediksinya, tapi kita melihat segala sesuatunya dari kacamatanya Tuhan, dari rencana Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita belajar melihat dari kacamatanya Tuhan, maka kita akan memiliki gairah dalam hidup ini. Dan kita akan punya ketenangan walaupun dunia berubah-ubah. Dunia tidak selalu sama dengan apa yang diucapkan. Artinya kita punya harapan, tapi kadangkala yang terjadi di luar harapan ataupun juga unpredictable. Itu adalah kenyataan kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Semuanya bisa berubah dan sepertinya di luar kendali. Tapi yang saya percaya bahwa ketika kita memiliki cara melihat, cara memandangnya seperti Tuhan memandang, maka kita bisa percaya bahwa semuanya ini tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, judul hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai authentic prayer. Bicara mengenai authentic prayer itu bicara mengenai doa yang keluar dari kejujuran. Tuhan tidak minta kita menjadi orang yang kelihatan rohani gitu. Atau doa itu bukan menunjukkan skala rohani seseorang. Doa itu adalah merupakan kejujuran dari isi hati kita. Nggak dibuat-buat gitu ya. Tulus di hadapan Tuhan. Kita nggak berusaha menampilkan apapun di hadapan orang dengan cara kita berdoa. Sebab dulu waktu saya masih anak-anak muda dalam ibadah kelompok gitu ya saudara. Setiap kali selesai ibadah kelompok itu pasti ada makan-makan. Nah, yang paling mengerikan buat saya adalah ketika mau makan berdoa. Nah, biasanya kalau ketika mau berdoa ditunjuk saudara. Biasanya random. Siapa yang pemimpin mau nunjuk itu yang dia maju. Nah, biasanya menjelang doa makan saya melipir keluar dulu gitu saudara. Cari tempat seolah-olah mau ke toilet kek, mau apa kek agar gak kelihatan gitu. Karena doa itu menakutkan buat saya. Kenapa? Karena saya takut dilihat orang tidak rohani gitu saudara. Jadi kita seringkali berpikir bahwa kita gak bisa berdoa karena takutnya doa kita jelek gitu ya. Padahal tidak ada doa yang jelek. Semua doa berdasarkan apa? Hati kita. Kita ucapkan, ini karena kita ucapkan sama Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap kita yang dipanggil Tuhan, justru sebenarnya kita memiliki gairah sebenarnya. Untuk apa? Untuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Ada sebuah pertanyaan begini saudara. Siapa di sini yang pernah berdoa dalam situasi yang terdesak? Pernah gak mengalami situasi terdesak untuk berdoa? Pernah ya? Anda punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Saya coba bagikan sama saudara. Beberapa hal saya juga mengalami. Saya memang tidak mencatatnya, tapi saya masih hafal kejadian-kejadiannya. Dari sekian banyak, saya coba bagikan beberapa saja buat saudara. Misalkan pada saat istri saya akan melahirkan anak pertama saudara. Bayangin berat dia 43. Begitu hamil mau lahir besarnya 70 lebih. Semua orang di sekitar bilang dioperasi. Karena gak mungkin nih pinggangnya kecil. Dan itu benar-benar menekan buat saya. Saya berdoa. Karena itu terdesak maka saya berdoa. Kenapa saya berdoa? Karena saya gak punya duit saudara. Karena operasi pasti lebih mahal dari normal. Saya berdoa Tuhan kasih kekuatan buat diri saya agar dia bisa lahiran normal. Ajaib, Tuhan jawab dan bisa lahiran normal. Doa pada waktu apa? Terdesak. Yang kedua saudara, pada saat saya tinggal di perumahan Pondok Mertua Indah, 2 tahun tinggal di situ, pada akhirnya terjadi problem, kami harus keluar dari rumah itu saudara. Buat saya memang ini pasti rencana Tuhan. Karena kalau tidak ada problem di dalam rumah mertua, mungkin gak keluar-keluar juga kali ya. Mungkin keenakan di situ, apalagi istri saya bilang ya, kalau ikut kamu nanti takut gak bisa makan lagi gitu kan di luar. Kalau di sini gak bisa makan masih ada mama gitu kan, masih bisa numpang istilah gitu. Tapi saya berdoa bagaimana caranya agar bisa bawa istri saya keluar dari rumah. Tapi istri saya ajakin kamu mau keluar dari sini, ya udah dia mau akhirnya. Ya udah dia mau. Cari kontrakan gak apa-apa deh, tapi syaratnya harus yang baru, gak mau yang bekas. Istri saya gak mau barang bekas saudara. Dari dulu sampai sekarang dia selalu maunya yang baru. Kalau saya sih ya udahlah apa adanya gitu ya, tapi dia enggak, harus baru. Jadi saya keliling berdoalah saya berdua dia. Karena deadline nih, kita berdoa dan akhirnya ketemu rumah yang lucunya, bukan lucu sih tapi cara Tuhan yang ajaib.
Rumah itu sebenarnya sudah di DP oleh orang untuk diambil, untuk disewa. Tapi pemiliknya begitu kami datang malahan respectnya sama kami. Orang itu sudah DP, dipulangin DP-nya, dia nggak mau. Malahan dia terima kami, bahkan kami bayarnya nyicil lagi. Buat bayar di orang itu DP untuk 2 tahun, malahan saya cuma 1 tahun aja ambilnya gitu ya. Tapi dia mau terima kami. Dan itu ajaibnya. Ketika terdesak berdoa, Tuhan jawab. Contoh lain lagi saudara, pada waktu terdesak adalah tahun 2019 Zion kita bangun sama-sama, kita mulai. Lalu tahun 2020 pandemi mengharuskan semua gereja online. Dan ketika tahun 2022 di bulan Februari, pemerintah mengizinkan untuk ibadah onsite. Kami mengadakan onsite, mulailah kami di Menara 1. Masuk ke tempat itu aja perjuangan sebenarnya. Dengan harga yang lumayan sebenarnya masuk tempat itu. Dan Tuhan tolong, pengelolanya sepakat sewanya kami itu bayarnya per bulan, tidak langsung untuk 1 tahun. Biasanya gedung-gedung seperti itu bayarnya langsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi dia mau dibayar per bulan. Akhirnya kami masuk di sana, berjalan waktu, bulan Oktober 2022 saldo gereja 0 saudara. Ini saldo gereja 0 nih, 2022 bulan Oktober. Wah, minggu depan mesti bayar dan kita bisa jalan nggak ibadah nih seperti itu. Belum lagi biaya operasionalnya, itu baru bayar gedung doang saudara. Waduh, itu benar-benar terdesak yang membuat saya sama istri ya kita berdoa lagi. Bagaimana caranya nih? Dan ini ajaibnya cara Tuhan tuh luar biasa. Begitu kami berdoa, tak tahu bisa masuk dana ke rekening gereja yang bisa mengcover untuk 2-3 bulan ke depan. Dan itu benar-benar ajaib. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Seringkali kita berdoa pada saat terdesak. Sebenarnya doa yang ideal adalah bukan hanya karena ada kebutuhan, betul ya? Tapi setiap kali, kapanpun, entah dalam situasi terdesak atau tidak terdesak sekalipun, seharusnya kita tetap datang untuk berdoa sama Tuhan. Doa yang ideal itu sebenarnya seperti itu. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi setiap kita. Nah, yang kita perlu ingat di sini adalah bahwa sebenarnya doa itu apa sih? Doa itu sebenarnya adalah kita sedang merubah konsep kita untuk menjadi sama seperti konsepnya Tuhan. Karena pada waktu kita berdoa, kita sedang menempatkan sistem pemandangan kita kepada tata cara pemandangannya Tuhan. Kita nggak bisa memiliki cara berpikirnya Tuhan kalau kita tidak membangun kehidupan di dalam doa. Itu sebabnya kenapa penting sekali orang Kristen membangun hidupnya di dalam doa. Saudara mungkin punya masalah, Anda mungkin punya tekanan, Anda mungkin punya situasi ya, yang berbeda dari yang saya hadapi. Tapi yang saya mau katakan buat saudara, ketika kita datang sama Tuhan, yang ideal adalah Tuhan ingin kita datang sama Tuhan bukan hanya karena situasinya terdesak. Tapi dalam segala situasi kita mau datang sama Tuhan. Katakan amin dulu nih. Nah, di dalam Alkitab saudara, karena kita bicara mengenai authentic prayer hari ini saudara, di dalam 1 Raja-Raja pada pasal 18 ayat 42 sampai dengan 45, kisah di mana bangsa Israel mereka menyembah berhala saudara. Sehingga Tuhan marah. Selama 3 tahun 6 bulan Israel kekeringan, gak ada hujan sama sekali. Karena Tuhan beritahu kepada Nabi Elia. Dan Elia mengatakan gak ada hujan sebelum aku katakan ada hujan. 3 tahun 6 bulan kering. Karena Israel menyembah berhala. Pertanyaannya begini, menyembah berhala itu apa sih? Tahu gak berhala saudara? Berhala adalah segala sesuatu yang menurut saudara lebih daripada Tuhan. Anda bangun pagi cari apa? Cari Tuhan atau cari HP? Nah itu dia, ya kan? Cari gadget. Atau Anda mungkin pertemanan Anda jauh lebih penting daripada Tuhan, itu berhala. Suami Anda, istri Anda lebih penting daripada Tuhan, itu berhala. Bisnis Anda lebih penting daripada Tuhan, itu juga berhala. Pekerjaan Anda lebih penting dari Tuhan, itu juga berhala. Pengejaran omset Anda jauh lebih penting daripada Tuhan, itu juga berhala. Halo? Apa saja yang lebih penting daripada Tuhan itu adalah berhala. Dan saudara tahu, kita akan diuji dari apa yang kita banggakan. Saya nggak tahu apa yang saudara banggakan. Kalau saudara bangga sama bisnis Anda akan diuji dari bisnis Anda. Kalau Anda bangga sama anak pertama Anda akan diuji dari anak pertama Anda, bikin Anda sebel, bikin Anda stres, dan lain sebagainya. Apa saja yang Anda banggakan, Anda akan diuji dari situ. Apa yang Anda banggakan? Anda bangga bisnis Anda? Anda bangga penghasilan Anda? Anda bangga omset Anda? Anda bangga punya teman-teman yang hype, teman-teman yang luar biasa? Nanti dia akan diuji dari situ.
Ujian akan datang dari apa yang Anda banggakan. Makanya yang kita banggakan nomor satu adalah siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada yang kita megahkan. Makanya Tuhan yang kita sembah, yang kita utamakan cuma Tuhan Yesus. Jangan jadikan yang lain lebih daripada Tuhan Yesus. Mobil baru Anda jangan lebih daripada Tuhan Yesus. Bilang amin dulu nih. Yes, ini penting banget saudara. Makanya dalam kisah ini kekeringan terjadi di Israel. Yang pada akhirnya Tuhan suruh Elia datangi Raja Ahab, bikin pertunjukan sama orang mereka di hadapan rakyat. Dan akhirnya Elia datang dan bikin pertunjukan di atas Bukit Karmel. Rakyat Israel datang karena kekeringan kan saudara, mereka kesusahan ekonomi mereka. Dia menantang, Nabi Elia menantang, siapkan nabi-nabi kalian, nabi-nabimu hai Raja Ahab. Karena Raja Ahab ini menyimpang gara-gara istrinya, namanya Isabel. Seringkali laki-laki bisa berjalan benar, tapi tergantung istrinya juga sebenarnya. Kalau istrinya benar, laki-laki juga bisa jalan benar, saudara. Tapi kalau istrinya menclak-menclok, ini bisa geser juga laki-laki, saudara. Makanya perempuan itu punya pengaruh kuat kepada kehidupan seorang laki-laki. Makanya laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat di sebelahnya. Amin dulu laki-laki ini. Jadi laki-laki jangan pernah merasa hebat sendirian, itu karena ada istri yang luar biasa yang ada di sebelahnya. Makanya saya percaya, suami itu kan benar jalannya, tergantung istrinya, makanya istrinya mesti kuat nih. Makanya istri itu disebut sebagai apa? Tiang doa, itu dia. Dia jadi tiangnya, kepalanya memang suami, tapi istri itu tiangnya. Makanya tiang ini harus kokoh nih, harus benar nih ngarahinnya. Kalau salah ngarahin, error dia para suami. Nah, kumpullah 850 Nabi Baal dan Nabi Asyera digabung jadi satu. Berhadapan dengan Elia sendirian. Lalu Elia bilang gini, ambil lembu, 1 ekor buat kalian, 1 ekor buat saya. Potong, taruh di atas mezbah. Minta Tuhanmu kirim api dari langit tanpa tangan manusia. Tuhan yang kirim. Dan bikin, yaitu uji cobanya. Duluan mereka kata Elia, yaudah kamu duluan yang bikin. Mereka 850 kelilingin itu mezbah. Minta api turun. Dari pagi, masuk siang, belum juga turun. Lantas Elia bilang gini, kurang kenceng kali suara kalian, coba lebih kenceng. Jangan-jangan Tuhan kalian lagi bengong-bengong di sana. Atau mungkin dia lagi sibuk, lagi jalan-jalan, lagi shopping. Atau mungkin dia lagi banyak lihat Shopee Pay. Ya kan? Atau mungkin dia belum bangun, masih tidur dan lain sebagainya. Coba lebih kenceng lagi, dihina-hina gitu sama Elia, saudara. Sampai akhirnya nabi-nabi Baal Asyera buka bajunya, terus ambil pedang, pisau, dia baret-baret badannya, saudara. Biar lebih kelihatan menderita agar dewa menurunkan api. Enggak juga api turun. Hampir sore kata Elia, gantian, lu minggir. Elia bangun mezbah, yang udah dirobohkan oleh Israel dibangun lagi sama dia. Terus dia potong lembu, dipotong-potong, ditaruh di atas mezbah. Kayu udah ditaruh. Terus dia bilang sama orang Israel, sini kamu, ambil air, 1 gayung, disiram saudara. Di pinggirnya ada parit nih, 4 kotak gitu ya. Air disiram 1 kali, lagi 2 kali, lagi sampai 3 kali, sampai paritnya penuh. Dah baru Elia berdoa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kirimkan api dari langit. Habis ngomong begitu saudara, itu api dari langit turun langsung wush. Ini korban yang dipotong Elia habis kebakar. Sampai batu-batunya kebakar. Sampai airnya kering semuanya. Kalau saudara ada di situ, menurut saudara gimana? Heboh nggak hari itu? Luar biasa saudara. Anda akan bengong dan akan terperanjat, wah luar biasa. Semua orang Israel yang ada di situ melihat, langsung sujud menyembah. Dan berkata, yang benar adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berdirilah Elia. Lantas Elia bilang gini, semua kalian orang Israel tangkap 850 nabi-nabi palsu itu. Apa yang dilakukan? Dibawa ke pinggir sungai, maaf nih. Satu-satu saudara, satu-satu. Ini nabi Baalnya sama Elia, dia pegang pisau, lehernya dipotong saudara. 1, lagi, geser lagi, 2, geser lagi, 3. Sampai berapa tadi? 850. Elia powerful. Luar biasa. Dibikin seperti itu. Dan itulah sebabnya Israel berubah. Mereka mulai meninggalkan
penyembahan berhala mereka. Setelah kejadian itu, Elia berdoa agar hujan turun. Mari kita lihat doanya Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi, ini rajanya, untuk pergi makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu dia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya dia berdoa. Setelah itu Elia berkata kepada pembantunya, naik kamu ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dia melihat dan berkata, dan balik lagi bilang sama Elia, gak ada apa-apa. Terus Elia berkata, pergilah sekali lagi. Terus gitu saudara, dia lapor lagi gak ada apa-apa, sampai 7 kali, ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul keluar dari laut. Lalu kata Elia, pergi katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah dari gunung ini, jangan sampai engkau terhalang kena hujan. Ayat 45-nya, maka dalam sekejap mata langitnya langsung jadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab sudah naik ke kereta lalu pergi ke Yezreel. Kalau saudara baca lagi ayat 46-nya, saya nggak lanjutin. Di sini ada kejadian ajaib saudara. Apa yang terjadi? Elia lari lebih cepat daripada keretanya Ahab. Berarti saudara kalau Anda nonton film di Netflix, Flash itu ketinggalan. Di zaman ini udah ada Flash saudara. Bayangin tuh, lari kenceng sampai Elia. Ternyata Tuhan bisa bikin begitu ya, luar biasa. Saya berdoa buat saudara, nanti saudara kalau ada keadaan terdesak ya, saya berdoa saudara bisa lari secepat Flash juga ya, sesuai kebutuhan aja nanti gitu ya. Kalau memang gak ada kendaraan lagi, amin, puji Tuhan. Jadi saudara bisa melihat di sini Tuhan bikin mujizat dan terjadilah lawatan Tuhan. Yang menarik di sini, Elia berdoa, 1 kali berdoa, terus terjadi sesuatu enggak? Enggak. Dia lihat, suruh pembantunya, balik lapor, enggak ada. Berdoa lagi yang kedua, enggak ada juga. Berdoa lagi yang ketiga, enggak ada juga. Seringkali kita begitu kan ya? Kita seringkali kalau udah coba 1 kali, 2 kali, 2 kali, coba lagi deh 3 kali. Udah 3 kali enggak ada hasil, akhirnya apa? Udah deh memang belum waktunya kali, gitu kan? Tapi tidak dengan Elia. Ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Bahwa doa itu enggak boleh jemu-jemu. Doa itu harus apa? Pantang menyerah sebenarnya. Masih ingat produk 7up? Produk 7up itu laku laris, tapi dia tidak mulai dengan 7up brandnya, tapi 1up. 1up dia buka dan tidak berhasil. Terus dia bikin lagi 2up. Dibikin 2up lagi tidak berhasil juga. Terus diganti lagi brandnya 3up. Ternyata 3up tidak berhasil juga. Dia masih terus mau maju lagi 4up. 4up juga tidak berhasil. Dia bikin lagi 5up. Ternyata tidak maju juga. Dia tidak putus asa, dia bikin lagi 6up. Dan tidak berhasil juga. Seandainya dia 6up, dia sudah berhenti, maka tidak ada brand 7up hari ini. Karena brand 7up itu muncul karena dia tidak pantang menyerah. Dia pantang menyerah. Di 6up dia tidak berhenti dan dia maju lagi menjadi 7up. Hari saya mau katakan sama saudara bahwa doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Setiap orang Kristen dipanggil, setiap orang percaya dipanggil untuk apa? Untuk berdoa. Dan saya melihat di Alkitab, doa itu memiliki adalah segi yang berbeda-beda, beraneka ragam. Itu komunikasi saudara. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Caranya dengan apa? Berdoa. Kalau orang percaya tidak berdoa, bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Sedangkan Tuhan itu Tuhan yang berbicara. Setuju bilang amin dulu nih. Bagaimana kita bisa berbicara sama Tuhan kalau kita tidak berdoa? Nah, ada beberapa contoh gambaran doa, gambaran istilah doa di Alkitab. Saya berikan ini di depan ini buat saudara. Anda boleh foto ini ya. Yang pertama, doa itu bisa berarti berseru sama Tuhan. Dalam Mazmur 17 ayat 6. Lalu juga ada berseru kepada nama Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 26. Doa itu juga bisa berseru dengan nyaring kepada nama Tuhan. Itu juga disebut dengan berdoa, Mazmur 3 ayat 5. Lalu doa itu juga bisa disebut dengan mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, Mazmur 25 ayat 1. Atau juga mencari Tuhan, itu juga disebut dengan berdoa, Yesaya 55 ayat 6. Atau menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian, itu juga disebut dengan doa dalam Ibrani 4 dan 16. Lalu mendekati Allah, Ibrani 10 ayat 22, sama. Ini adalah gambaran doa. Alkitab menulis istilah-istilah ini di dalam Alkitab. Jadi artinya, apapun modelnya, semua ini tentang doa. Kekristenan tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Lantas pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Ya, kenapa saya dan saudara harus berdoa? Alasan yang pertama, karena berdoa itu adalah perintahnya Tuhan. Kita disuruh Tuhan untuk berdoa.
Iya, kalau pimpinan, atasan menyuruh sesuatu kepada bawahan dan tidak dilakukan, berarti itu melawan. Seringkali kenapa orang Kristen tidak berhasil hidupnya atau hidupnya sepertinya stagnan dan tidak mengalami kemajuan? Coba cek, mungkin kita tidak mau berdoa lagi. Ketika kita tidak berdoa berarti kita sedang melawan Tuhan. Karena teksnya mengatakan alasan kita berdoa karena kita memang diperintahkan untuk berdoa. Dan itu akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 diberikan petunjuk ini. Carilah Tuhan, tuh perintah Tuhan nih. Dan kekuatan Tuhan. Carilah selalu, ada kata-kata selalu di situ apa? Wajahnya. 1 Tesalonika di perjanjian baru juga mengingatkan lagi pada pasal 5 ayat 17. Berdoalah bukan pada saat tertentu, tapi senantiasa. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus berdoa. Alasan yang kedua, karena doa itu ternyata dapat membuka pintu berkat dan kuasa Allah. Seringkali kenapa kita tidak mengalami mujizat, tidak mengalami berkat? Coba cek, jangan-jangan kita nggak berdoa. Karena doa itu membuat kita menerima janji-janji Tuhan. Doa itu membuat kita menerima kuasa Roh Kudus bekerja. Doa membuat kita memperoleh keberanian, saudara. Saya mengalami ketakutan dalam menghadapi segala sesuatunya. Tapi saudara, ketika saya berdoa, saya punya keberanian untuk menghadapinya. Itu hebatnya. Doa juga itu membuat kita memiliki yang namanya pertolongan. Bahkan doa itu menghasilkan kesembuhan. Halo, ada amin dulu nih. Kesembuhan mujizat yang terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu karena doa. Karena doa itu membuka pintu berkat dan membuka kuasa Tuhan bekerja. Yohanes 16 ayat 24, mintalah maka akan diberikan kepadamu supaya penuh sukacita kamu. Bahkan Kisah Rasul pada pasal 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bahkan saya catat juga saudara, ketika Petrus di penjara saudara, murid-murid yang lain berdoa sepakat bersama-sama. Pada saat mereka berdoa, itu Petrus bisa lepas dan bisa keluar dari penjara dengan ajaib. Dan ketika mereka berdoa di dalam ruangan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Begitu mereka buka pintu, Petrus di situ saudara. Karena mereka tahu Petrus ditangkap. Lantas mereka berkumpul, mereka berdoa bersepakat. Bayangin kalau suami istri di tempat ini, gandengan tangan, Anda berdoa. Apa nggak mungkin berkat Tuhan terjadi atas rumah tangga Anda? Amin dulu nih. Kuasa Tuhan terjadi atas hidup Anda. Apa yang kata orang nggak mungkin, hidupmu bukan karena kata orang, tapi hidupmu karena kata firman Tuhan. Jadi pada waktu kau melakukannya, maka pintu berkatmu, jawaban doa terjadi atas hidupmu. Kuasa Allah terjadi. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena doa membuat kita menjadi rekan kerjanya Tuhan. Ini alasan yang ketiga. Doa, Anda boleh foto ya, ini alasan cuma 3 aja saya kasih. Karena doa membuat kita menjadi rekan kerjanya Allah. Rekan kerja. Anda tahu nggak sebenarnya? Yang membuat orang bertobat itu karena Anda yang berdoa. Ya memang keselamatan itu memang pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mau selamatkan. Tapi tahu nggak saudara? Sebenarnya yang membuat Anda bisa diselamatkan karena ada orang yang berdoa buat saudara. Halo? Kita mungkin sibuk dengan kehidupan kita nggak mau ikut Tuhan, nggak mau ke gereja. Tapi kalau sekarang saudara bisa ada di gereja, sekarang saudara bisa percaya Tuhan Yesus, itu karena ada orang lain yang telah berdoa buat saudara. Keluargamu ada yang belum bertobat hari ini? Anda harus berdoa, kenapa? Karena saudara menjadi rekan kerjanya Tuhan. Bilang amin dulu nih. Anakmu bermasalah, ini saatnya kamu berdoa. Pada waktu engkau berdoa, engkau menjadi rekan kerjanya Allah untuk menjangkau anakmu. Katakan amin. Itu yang penting. Berdoa itu penting. Menjadi rekan kerja. Makanya suami istri itu perlu apa? Kompak. Menurut psikologi nih ya. Nih dengar baik nih. Kenapa anak-anak sering error? Seringkali orang tua datang sama pendeta tolong dong doain anak saya bermasalah nih. Kayaknya diganggu roh jahat nih dan lain sebagainya. Anak saya kok kayaknya modelnya seperti ini, cara berpikirnya ngelawan, berontak dan lain sebagainya. Ya saya tahu mungkin setan bisa ganggu, betul. Tapi sebenarnya saudara harus pahami. Anak itu adalah hasil dari apa? Dari seorang pria, papanya, dan seorang wanita, ibunya. Di mana ketika mereka bersatu,
neuron-neuron mereka, sistem sel-sel mereka itu bersatu dan menjadikan anak. Oke, ada listrik yang mengalir ke anak Anda. Problemnya ketika suami sama istri nggak kompak, ribut nih suami istri. Suami berpikir negatif sama istrinya, istri berpikir yang tidak sama dengan suaminya, selalu korslet mereka berdua. Ini yang korslet itu bukan istrinya sama suaminya saja, tapi ini mengalir sama anaknya, saudara. Paham nggak? Ini anak yang kena. Tanpa sadar kan? Orang tuanya suami istri ribut. Pasangan tidak setia sama pasangannya. Anda jangan berpikir cuman Anda doang yang problem suami istri. Itu turun ke anak saudara. Tahu anaknya blow on, nggak bisa ngitung, bengong, tahu anaknya jadi error dan lain sebagainya. Jangan saudara pikir langsung bilang, oh ini setan nih, ini setan nih. Iya, saya tahu setan mengganggu pasti. Tapi yang perlu dipulihkan ternyata adalah siapa? Sumbernya. Makanya Mazmur 133, suami istri kompak, maka berkat Tuhan datang ke rumah tangga itu. Bilang amin dulu nih suami istri nih. Makanya suami istri itu perlu menjaga nih. Itu perlu menjaga. Saya tahu laki-laki di sini ganteng-ganteng, tapi udah Pak, kegantengan Anda buat istri Anda aja. Jangan dikasih sama perempuan yang lain. Bilang dulu amin nih para suami di tempat ini nih. Ya. Ingat, ya kan? Cuman buat istri Anda aja, udah selesai. Kenapa? Karena kalau Anda error, yang terganggu anak Anda. Pasti itu terganggu anak Anda. Sistem kelistrikan yang terganggu. Karena setiap kita ini manusia itu terdiri dari sel-sel. Sel-sel kita membawa memori-memori kita, saudara. Memori-memori kita akan diturunkan sama sel-sel selanjutnya, yaitu siapa? Generasi selanjutnya kita. Jadi memori yang ada di papanya, memori yang ada di mamanya, itu dibawa kepada anaknya. Jadi saudara, makanya saya katakan, kenapa Tuhan pengen rumah tangga itu anak-anak muda dibangun di dalam berkat Tuhan. Ketika mereka memiliki anak, keturunan mereka menjadi keturunan ilahi. Bukan keturunan kecelakaan. Walaupun kalau sudah terjadi kecelakaan bagaimana? Ya kita bisa berdoa. Kita bisa melepaskan kuasa Tuhan berkat. Tapi kalau saudara mau punya keturunan yang diberkati Tuhan luar biasa, saudara harusnya membangun di dalam kesetiaan bersama dengan pasangan Anda, generasi Anda akan menjadi generasi yang luar biasa. Berarti ini pegang baik-baik. Alasan-alasan ini menjadi penting. Kita adalah rekan sekerjanya Tuhan. Matius 9 ayat 38 dikatakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berarti utusan Tuhan tidak akan datang kalau tidak ada yang berdoa. Ini pemusik gak bakalan datang, saya gak kenal sama mereka, saudara. Orang-orang ini siapa. Yang saya tahu cuma orang-orang yang dulu bersama dengan kami. Tapi yang lain-lain siapa saya gak tahu. Tapi saya berdoa bersama dengan istri, bersama dengan teman-teman, kita berdoa. Pada waktu itu kita berdoa, kita menjadi rekan kerja Tuhan. Untuk apa? Tuhan, dalam nama Yesus, kami butuh tim musik. Dan ketika tim musik kami berdoakan, tim musiknya dikirimkan datang ke tempat ini. Jadi doamu bukan doa yang biasa, doamu doa yang luar biasa. Ternyata Tuhan bergerak pun butuh rekan kerja. Pada waktu kita berdoa, kita menjadi rekan kerjanya Tuhan. Nah sekarang bagaimana agar doa kita menjadi efektif? Apa syaratnya? Agar pada saat kita berdoa, doa kita menjadi efektif. Yang pertama, kalau mau efektif, doanya harus dengan iman. Doanya dengan tulus. Doanya dengan keteguhan. Bukan menjadi doa yang berdoa, tapi yakin gak ya gitu? Enggak. Tapi saudara percaya bahwa ketika Anda berdoa, Anda punya keyakinan bahwa doa saya pasti dijawab. Doanya tulus. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minggu lalu saya katakan, Tuhan seringkali nggak kasih clarity dulu di depan, tapi Tuhan minta Anda percaya dulu, baru clarity akan dibukakan satu persatu oleh Tuhan sama Anda. Orang dunia itu minta apa? Jelas dulu kelihatan di depan. Tapi we live by faith, not by sight. Tuhan mengajarkan kita, percaya dulu. Ayat ini mengatakan, kalau kamu udah berdoa, apa yang kamu doain? Bisnis kamu, doain, percaya bahwa proyek bisnis ini pasti berhasil. Doain, apalagi? Pekerjaan kamu, pekerjaan saya berhasil. Pimpinan saya diberkati. Perusahaan di mana saya bekerja diberkati berhasil. Saudara harus punya kepercayaan dulu di depan pada waktu engkau berdoa. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, Anda harus punya keyakinan dulu di depan.
Ada proyek baru nih, datang nih segala macam. Kita berdoa, percaya bahwa proyek ini akan saya bisa kerjakan dan itu akan diberikan kepada perusahaan kami. Kami sebagai vendornya dalam nama Yesus. Percaya dulu. Ketika engkau memulai dengan percaya, ayat ini berkata, maka kamu akan apa? Menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi prinsipnya agar doa menjadi efektif, doa dengan keyakinan gitu. Percaya doanya. Jangan sudah berdoa, berhasil nggak ya? Gitu. Seringkali orang Kristen kalau bisa berdoa, selesai amin, kira-kira bisa nggak ya? Gitu lagi. Udah forget. Biarin Tuhan yang bekerja atas segala sesuatunya. Tetap teguh. Makanya Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah orang itu memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Percaya. Orang Kristen bergerak dengan kepercayaan. Makanya kalau saudara punya anak, percaya. Berkat buat anakmu udah disediain Tuhan. Baru mau punya anak. Istri lagi hamil 9 bulan. Udah mikirin, nanti nih anak umur 17 tahun kuliahnya mahal pasti. Aduh gimana caranya ya. Belum keluar, belum brojol, belum. Tapi udah mikirin biaya kuliahnya gitu saudara. Kesusahan 1 hari cukuplah. 1 hari. Besok ada kesusahan yang lain. Jangan jadi susah sendiri. Waktu saya punya anak sampai 4 orang yang tinggal di Australia, teman saya kaget. Gila, gua gak berani kayak lu bro katanya. Padahal di Australia, kalau punya anak, itu dijamin sama negara. Biaya rumah sakitnya, biaya imunisasinya, itu digaranti sama negara. Kalau di Indonesia, luar biasa. Tapi saudara lihat, orang sampai kaget dan bingung, kok bisa seperti itu. Tapi saya katakan, inilah iman. Ketika berdoa dengan iman, terjadi seperti yang kita percaya. Syarat yang kedua, agar doa menjadi efektif adalah harus di dalam nama Yesus. Jangan cuma berdoa, Tuhan tolong, aku punya masalah ini Tuhan gitu. Tapi kita berdoanya harus di dalam nama Yesus. Gak ada di dalam nama lain. Karena nama Yesus itu nama yang powerful. Roh-roh jahat di udara itu tunduk semuanya pada saat Anda berseru dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya dalam namaku. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, ayat 14-nya. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam apa? Dalam namaku. Dan firman Tuhan berkata, aku akan melakukannya. Yang ketiga saudara, agar doa menjadi efektif adalah harus doa itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau doa itu sesuai dengan kehendak Allah saudara. Bukan sesuai maunya kita. Tapi sesuai dengan kehendak Allah. Oh Tuhan, saya lihat ada teman saya. Dia punya suami tapi suaminya gak perhatian. Oh Tuhan tolong pisahkan dia. Agar itu jadi istri saya saja Tuhan. Nah, ini doanya gak benar saudara. Ya kan? Doa gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti saudara masuk ke tempat restoran, Anda jomblo, terus pesan apa mbak? Saya pesan es teh manis, gulanya dipisah, sekalian yang duduk di situ pacaran dipisahin duduknya. Itu juga gak bisa kan saudara. Anda memaksakan diri saudara gitu. Enggak seperti itu. Firman Tuhan harusnya dikatakan doa yang efektif ketika berdoa harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Coba deh cek, apa yang Anda minta sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Boleh enggak minta rumah? Boleh saja. Boleh enggak minta mobil bagus? Boleh saja. Tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan dalam artian apa? Kamu minta mobil bagus, buat apa? Kalau kamu sekarang gajinya 5 juta, kamu minta mobil BMW seri 7 kan keblinger saudara. Iya kan? Apa yang kamu minta harus sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan punya kapasitasnya masing-masing setiap orang. Makanya ada orang dikasih 5 talenta, ada orang yang dikasih 2 talenta, ada orang yang dikasih 1 talenta. Bukan berarti yang 1 lebih kurang daripada yang 2, yang 2 lebih kurang daripada yang 5. Semua orang itu cukup dengan kapasitasnya masing-masing. Pada perjalanan selanjutnya, nanti Tuhan akan buat kapasitas Anda lebih besar lagi. Semakin Anda diperbesar kapasitas, semakin besar tanggung jawab Anda. Paham sampai di sini? Makanya saudara yang biasa naik motor matic, ya kan, tiba-tiba langsung dikasih mobil seal BYD, kacau dia saudara. Dia belum kontrol bawa motor maticnya, tiba-tiba dia naik mobil BYD seperti itu, dia gas-gas aja, hancur di jalan saudara. Anda paham sampai di sini? Setiap orang dikasih sesuai dengan kapasitas, tapi Tuhan akan perbesar lagi. Tuhan perbesar lagi. Makanya kalau berdoa harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan.
Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus saja di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 42, dia berdoa begini. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Jadi yang ketiga, doanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo, mulai hari ini pikirin. Doanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana saya tahu doanya sesuai dengan kehendak Tuhan? Nih, baca Alkitabnya. Kalau nggak pernah baca Alkitabnya, gimana tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan? Problemnya orang-orang yang ke gereja, mereka nggak baca Alkitabnya. Mereka cuma apa? Dengerin dari pendetanya gitu loh. Atau dengerin dari media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan lain sebagainya. Saya sarankan sama saudara, ambil Alkitab, bacalah ini jadi perenungan pribadi. Yang keempat, agar doa efektif adalah doa itu dari hidup yang berada dalam kehendak Allah. Nah, sekarang berarti hidup kita ini sendiri juga harus berada di dalam kehendaknya Allah. Kalau hidup kita berada di dalam kehendak kita sendiri, kehendak teman-teman kita, kita nongkrong di mana besok nih gitu kan. Kita kemana lagi nih gitu kan. Makanya saya kasih tahu sama saudara, harusnya saudara hidup dalam kehendak Allah. Orang mungkin tanya, kenapa kita bisa sehat segala macam? Tahu nggak saudara? Sehat itu karena jaga makan. Makan yang sehat, jangan makan orang. Kalau sering makan orang, makannya nggak sehat jadinya. Mikirin gimana jatuhin orang dan lain sebagainya. Ayo bertobat. Kita harus berada di dalam kehendaknya Tuhan. Bukan sekedar apa yang saya mau, tapi cari tahu apa yang kehendak Tuhan mau. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita melakukannya karena kita berkenan dan kita berada di dalam kehendaknya Tuhan, maka saya percaya doamu menjadi doa yang efektif. Bahkan pemazmur dalam Mazmur 66 pada ayat 18, yuk sama-sama dengan saya yuk. Kenapa doa gak dijawab juga? Karena ini, seandainya sama-sama apa? Ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Coba cek dulu dalam hati kita, ada niatan jahat gak dalam doa kita? Ya kan? Tuhan coba cek tuh tetangga sebelah tuh, aduh usahanya kurang bagus Tuhan, bikin bangkrut deh dalam nama Yesus. Dia gangguin saya terus Tuhan gitu kan, bikin dia kebakaran gitu kan. Kalau toko sebelah kebakaran, toko lo juga kebakaran nanti. Makanya saya kasih tahu, ketika kita tidak berada di dalam kehendak Allah, makanya doa kita tidak jadi efektif. Yang kelima, yang terakhir, ini dia, saudara boleh foto nih, ini 5 nih, syarat agar doa kita menjadi efektif. Yang kelima, doanya harus dengan tekun dan tidak menyerah. Terus doanya. Masih ingat tadi? Elia berdoa berapa kali? Sampai 7 kali saudara. Kebanyakan kita berdoa, udahlah, memang belum waktunya. Saya cuma mau katakan sama saudara, engkau harus terus naikkan doamu. Karena firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, kalau kita tekun dan berdoa terus, sebagaimana ada kisah saudara, wanita yang datang ke hakim minta kasusnya ditangani, tapi hakimnya gak mau nanganin, dia terus datang. Pada akhirnya diluluhkan juga. Ini ilustrasi yang Tuhan buat dalam sebuah perumpamaan. Lukas 18 ayat 1 dan ayat 7, 2 ayat ini saya bagi buat saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7-nya nih. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang apa dikatakan di situ? Siang malam loh saudara. Berseru kepadanya. Dan adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Enggak ada. Tuhan pasti jawab. Masalahnya kita langsung menyerah. Dan kita mulai ikut-ikutan kata teman-teman kita. Udahlah, benar kata teman gue, gitu. Ikutin dia aja deh. Padahal saudara harus percaya, kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu dan aku yang buat kamu berhasil, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saudara harus terus datang sama Tuhan dan percaya, jangan pernah menyerah. Sebenarnya pada waktu kita berdoa terus sama Tuhan, Tuhan sedang melatih apa? Daya tahan kita. Tuhan sedang melatih apa? Kesabaran kita. Tuhan sedang melatih apa? Ketekunan kita. Halo? Kalau kita minta sekali langsung dijawab, seringkali kita jadi entengan sama Tuhan, betul gak sih? Sometimes juga orang tua ngasih anak juga gak langsung jawab, benar gak sih? Kenapa? Karena dia mau lihat anaknya serius gak? Kalau anak itu minta dan tidak langsung dijawab, kita beri waktu lagi, kasih waktu untuk mikir lagi. Ketika barangnya dapat, ketika permintaannya dijawab, dia akan menghargai jawaban itu dengan begitu luar biasanya. Tapi kalau kita minta sekarang langsung dapat, minta langsung sama Tuhan langsung dapat.
Jadi kayak gampangan gitu saudara. Nah Tuhan pengen saudara dilatih dalam perjalanan ini, dalam berdoanya kita sama Tuhan. Tuhan sedang melatih ketekunan, Tuhan sedang melatih mental kita untuk tidak punah menyerah. Bilang amin dulu nih. Jadi pada waktu saudara menghadapi penolakan, saudara menghadapi tantangan, ada orang-orang yang gak suka sama Anda gak menyerah, Anda tetap maju terus. Anda tetap bisa fight, karena Anda tahu Anda tidak sendiri, Anda dijamin oleh Tuhan. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bahkan di perjanjian lama, pada waktu Israel bertempur dengan Amalek, apa yang dilakukan Musa? Musa angkat tongkatnya. Setiap kali Musa angkat tongkat, Israel lebih kuat atas Amalek. Tapi Musa kecapean, turun tangannya. Amalek yang lebih kuat atas Israel. Begitu terus, Musa naikin lagi tangannya. Israel lebih kuat. Seringkali saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mulai menyerah, kenapa musuh lebih kuat sepertinya? Tekanan lebih kuat. Karena kita mulai apa? Menyerah. Tapi kalau kita terus angkat tangan kita terus tekun dan tidak mau menyerah, saya percaya kita bisa melewati tantangan tersebut dan kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Amin. So, hari ini dengar baik. Cara pandang kita akan berubah pada waktu kita bangun di dalam doa yang jujur, authentic prayer. So, kesimpulan khotbah hari ini adalah dari pengalaman hidup kita, dari firman Tuhan, hingga teladan daripada para nabi dan rasul, kita belajar bahwa doa itu bukan cadangan terakhir saudara. Ketika teman udah gak bisa tolong, bos gak bisa bantu, duit udah habis, udah segala macam cara dibuat, udahlah saatnya nih, berarti saya mesti datang ke kamar, baru berlutut dan berdoa. Enggak ya? Halo? Doa bukan senjata terakhir, bilang amin dulu nih. Ya kan? Melainkan nafas kehidupan setiap orang percaya. Karena doa bukan sekedar kata-kata yang diucapkan ke langit gitu, bukan saudara. Tapi itu saluran kuasa, sama-sama katakan saluran kuasa. Yaitu saluran kuasa Allah yang menyata dan dia bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ingat, apapun itu. Kalau anakmu sakit, itu latihan iman buat engkau berdoa buat anakmu. Orang tuamu sakit, itu latihan iman buat engkau berdoa buat orang tuamu. Anakmu sakit tadi, engkau sudah berdoa, anakmu punya masalah, engkau itu latihan iman untuk berdoa buat anakmu di dalam masalah yang sedang dihadapi. Bisnismu bermasalah, itu saatnya latihan iman untuk berdoa buat bisnismu. Bukan lagi mengharapkan orang ini, bukan lagi mengharapkan orang itu. Saudara, Tuhan tuh punya cara buat menolong Anda, amin. Tuhan tuh selalu punya jalan untuk membukakan jalannya atas hidup Anda. Gak mungkin dia berdiam diri gak mau nolong Anda. Masalahnya, kita gak mau datang sama Tuhan. Makanya saya kasih tulisan ini buat saudara, kita berdoa bukan hanya karena terdesak. Melainkan kita berdoa karena kita percaya, doa adalah jalan kita untuk dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Anda tegang, Anda stres, cobalah berdoa. Anda akan tenang di dalam doa Anda. Amin dulu nih. Anda akan bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi. Doa yang dilakukan dengan iman dalam nama Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan membuat Anda mengalami mujizat. Itu mendatangkan jawaban. Tuhan tidak akan pernah berpangku tangan atas hidup Anda. Tuhan punya jawaban bagi hidup saudara. Masalahnya, kita lebih mementingkan maunya kita. Kita lebih mementingkan idenya kita. Coba pada waktu engkau berdoa, Tuhan akan kasih ide yang luar biasa buat saudara. Saya mengalami saudara berkali-kali. Setiap kali saya mau bikin materi, mau susun khotbah, ada rasa malas yang luar biasa mengganggu saya. Sibukin inilah, sibukin itu dah dan lain sebagainya. Saudara pernah mengalami situasi seperti saya enggak? Ketika saudara mau dekat sama Tuhan, saudara mau datang baca Alkitab, ada aja yang bikin saudara keluar sibuk. Bikin ini, ada yang bikin kesel, ada. Akhirnya kita bilang, setan nih, banyak setan nih. Bukan banyak setan, lu yang setan gitu kan. Kita yang kesetanan sendiri. Karena kita membiarkan diri kita dibawa dalam situasi itu. Hari ini saya mau katakan sama saudara, Tuhan menunggu Anda untuk Anda masuk ke ruangnya Tuhan. Dan Tuhan akan membungkus Anda di dalam hadiratnya pada waktu saudara mau mengizinkan rawatannya terjadi. Hari ini pilihan di tangan kita mau berdoa gak? Kita mau datang sama Tuhan gak? Tuhan punya jawaban atas saudara. Cara kita terbatas, teman-teman kita terbatas, dunia terbatas, tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Berarti saya berikan tulisan, tidak ada yang sia-sia di dalam doa Anda. Amin dulu nih. Doa tidak ada yang sia-sia.
Pada waktu kau berdoa, kata-katamu tidak ada yang sia-sia. Kata-katamu tidak hanya sampai di plafon, tapi kata-katamu didengar Tuhan, dan Tuhan menyiapkan jawaban buat saudara. So hari ini jangan menyerah untuk berdoa, karena doa adalah senjata kita, nafas rohani kita, untuk kita mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Saya closing dengan ilustrasi ini saudara. Bayangkan kalau seorang petani yang menabur benih, di ladangnya ditabur benih. Setiap hari dia siram, terus dia siram. Dia gak melihat tunasnya muncul, tapi dia siram terus. Kenapa? Karena dia tahu yang dia tabur itu benih, dan benihnya itu hidup. Dia tekun nyiram, dia tunggu waktunya, dia terus lakukan sampai akhirnya benih itu mulai bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah. Doa kita seperti benih tadi saudara. Ketika kita berdoa, kita sedang menabur benih di hadapan Tuhan. Mungkin gak langsung kelihatan hasilnya, tetapi pada waktunya benih doa yang Anda naikkan tadi itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan jawaban yang besar. Amin. Dia ada di sini. Dia mendengar seruan Anda. Tuhan mau saudara datang sama Tuhan. Kalau engkau merasa berat, tantanganmu berat, kesulitanmu menghalangi Anda, hari ini Tuhan mau tolong Anda. Dan Tuhan menolong Anda bukan cuma hari ini, setiap waktu Dia mau tolong Anda. Asal kau mau datang sama Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Dia ada di sini saudara. Saya beri waktu 1-2 menit ini saudara boleh berdoa. Anda hampiri Tuhan. Ingat, doa adalah kerinduan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Doa merupakan perintah Tuhan. Tuhan mau engkau berdoa, kau datang sama Tuhan. Ayo masing-masing berdoa. Nyatakan isi hatimu. Apa yang kau butuhkan? Biar engkau berdoa dalam kehendak Tuhan. Jadikan dirimu bergerak di dalam kehendaknya. Biarkan Tuhan bawa engkau ke dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tuhan gak pernah menangguhkan jawaban. Tuhan mau menjawab doamu. Tuhan mau menjawab doamu. Please pray. Mari kita berdoa. Datang sama Tuhan. Dia mendengar. He listening us. He knows what you need. Dia tahu setiap kebutuhanmu. Dia tahu setiap keperluanmu. Dan dia menjaminkan karena dia berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku selalu bersama-sama dengan engkau. Makasih Tuhan. Bapa dengar setiap seruan. Kami percaya doa kami naikkan, Tuhan mendengarkannya. Dan Tuhan memiliki jawaban yang luar biasa. Tuhan bisa membawa kami ke tempatnya Tuhan telah sediakan. Cara Tuhan bisa bermacam-macam. Tapi satu hal yang kami percaya, mendatangkan damai sejahtera. Kasih Tuhan berlimpah bagi kami. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau selama ini kami mungkin menghalangi Tuhan bekerja dengan apa yang kami pikir mampu, dengan apa yang kami pikir bisa. Tapi hari ini kami belajar, kami menyerahkan sama Tuhan. Kami mempercayakan sama Tuhan bisnis kami. Kami mempercayakan rumah tangga kami. Kami mempercayakan yaitu pekerjaan kami sama Tuhan. Kami mempercayakan talenta kami sama Tuhan. Kami mempercayakan segala persoalan kami sama Tuhan. Kami mempercayakan kesehatan kami sama Tuhan. Kami mempercayakan pelayanan kami sama Tuhan. Bahkan kami mempercayakan gereja ini sama Tuhan. Kami percaya Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan yang meneduhkan, Tuhan yang menyegarkan, Tuhan yang menyejukkan hati kami. Kalau selama ini mungkin ada orang yang hatinya begitu pahit, hatinya begitu tertekan, dia selalu benci, selalu gampang ke-trigger dengan emosinya. Hari ini serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang lembutkan engkau. Tuhan yang balut luka hatimu. Tuhan yang pulihkan masa lalumu. Tuhan yang bereskan segala hidupmu. Kau masih punya kesempatan. Gak ada jalan yang tertutup. Tidak ada yang gelap selamanya. Tuhan bisa buat terang yang luar biasa. Tuhan bisa pakai engkau dengan dahsyat. Mari datang, mari datang, mari datang sama Tuhan. Dia bisa baharui engkau, dia bisa baharui engkau. Aku berdoa semua yang hadir hari ini jamaah, hati mereka terbuka, hati mereka dilawat, hati mereka mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengajarkan buat kami Tuhan, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Dan Alkitab berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Maka saat ini di tangan kami ada sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus.
Kami mau berdoa bersama-sama. Mari umat Tuhan, siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan kita mau mengangkatnya, dan kita mau melepaskan perkataan kuasa. Terjadilah seperti yang kita imani. Terjadilah seperti yang kita percayai, bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan teman-teman dan keluarga kita. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami tidak terkapar di meja operasi. Dari kepala sampai telapak kaki, setiap sel-sel tubuh kami menjadi baru dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman ikuti saya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus kami digaransi punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, selalu dijagai pasukan malaikat, keluarga kami semua. Apa saja yang kami minta, apa saja yang kami doakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Kami punya iman, menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap. Rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Maka apa yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Masing-masing kita mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan buat lawatan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Kami meminta, kami melepaskan perkataan kuasa. Maka kuasa Tuhan bekerja pada saat kami berdoa. Di tangan kami ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa. Barang siapa yang yaitu bekerja, bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memerintahkan untuk mendoakan orang sakit. Tuhan memerintahkan untuk mengusir setan. Tuhan yang memerintahkan juga menghadirkan pasukan malaikat. Para murid mempraktikkan ini. Maka ini bukan karena perkataan manusia. Ini bukan perintah atau doktrin tertentu. Tapi ini perkataan firman Tuhan. Kami melakukannya karena kami percaya kepada perkataan Tuhan. Maka aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap tetesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus ini menjadi minyak urapan. Anak-anak Tuhan bawa pulang minyak ini. Mujizat kuasa Tuhan terjadi atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Maka Tuhan, firman Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat ku tenang sebab kau